Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita boleh kembali bersama merenungkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Atau mungkin sore, atau mungkin siang. Tergantung jam berapapun Anda mendengarkan, kita bersyukur kita tetap boleh belajar firman Tuhan. Mari kita mau membaca dari 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-16. 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudaraku, firman Tuhan hari ini tampaknya begitu keras begitu ya. Dikatakan bahwa kalau kita tidak ada kasih, maka kita tetap hidup di dalam maut. Kalau kita tidak memiliki kasih, kita ini tetap berada di dalam maut. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengasihi, kalau kita hidupnya adalah membenci orang, kebencian yang ada dalam kita dianggap sebagai seorang pembunuh. Sangat keras gitu ya rasanya ya. Oh, saya cuma benci kok. Kenapa saya dipandang sebagai seorang pembunuh? Saudara, karena kebencian ini menjadi akar dari berbagai macam kejahatan. Kebencian menjadi akar terjadinya pembunuhan secara beneran, membunuh sampai mati, mengambil nyawa. Ataupun pembunuhan karakter, misal melalui fitnah, melalui bullying, melalui cacian dan makian. Kebencian juga membuat sebuah kemarahan yang berlebihan. Kebencian juga menjadi akar orang kemudian mengucilkan orang lain. Ada banyak kejahatan, sikap jahat kepada sesama kita terjadi sumbernya, akarnya karena kita membenci mereka. Oleh karena itulah kebencian menjadi sebuah hal yang begitu besar, begitu serius dibicarakan di dalam kehidupan beriman. Ketika kita membenci orang, kita tidak memiliki kasih. Dan ketika kita tidak mengasihi, artinya kita tidak memiliki hidup yang kekal tersebut. Karena kalau kita memiliki hidup yang kekal, karena kalau kita merasa kita ini sudah diselamatkan Tuhan, seharusnya kita seperti Kristus. Kita melihat Kristus yang memberikan dengan segala kasihnya, memberikan nyawanya, memberikan seluruh dirinya bagi sesamanya, bagi orang-orang yang dikasihinya, bagi orang-orang di sekelilingnya. Itu terjadi karena dia mengasihi. Masakan kalau Kristus sudah mengasihi semua, kita justru membenci dan mematikan kehidupan mereka. Oleh karena itulah saudara-saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk menyingkirkan kebencian dari hidup kita. Singkirkanlah perasaan benci. Mungkin kita tidak suka dengan sikap orang, mungkin kita terluka dengan perbuatan orang lain. Tetapi biarlah kita tidak menjadi orang-orang yang membenci, melainkan kita mengasihi mereka, mengampuni mereka, mencoba mengenal mereka, mencoba memahami keterbatasan dan kemanusiaan mereka. Disitulah bagian kita memberikan seluruh kita kepada mereka. Ketika kita tidak hanya memberikan harta kita, tidak hanya memberikan ucapan baik kepada sesama, tetapi kita juga memberikan perasaan jiwa kita bagi sesama kita, memberikan ruang hati kita untuk menerima mereka yang mungkin tidak selalu menyenangkan bagi kita. Selamat menjalani hari, Tuhan memberkati kita semua.